بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العزة لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده ووحد صفوف المسلمين تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله قائد المجاهدين في سبيل الله وإمام المتقين الذين لا يخشون إلا الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله الآية صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. Ikhwah wal akhwati fillah, para sahabat setia istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda dan pemudi, sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Jalla wa ala. Hadani Allah wa iyyakum bima yuhibbu wa yardah. Ikhwatul iman rahimakumullah, adalah suatu dambaan dan cita-cita terbesar, harapan terindah bagi setiap kita untuk bisa menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya harapan besar, nama kita, nama istri bagi suami atau nama suami, ya, nama ayahanda dan ibunda kita terdaftar dalam manifest penerbangan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah di Baitullah. Dan sekali lagi, dambaan setiap hamba yang beriman, apalagi mereka yang ingin membuktikan kejujuran cintanya kepada baginda Rasulullah SAW, untuk bisa menjadi duyufullah, tamu-tamu istimewa Allah Subhanahu wa taala di tanah sucinya, di rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, yaitu di Baitullah Al-Ka'bah, bersama jutaan para jamaah haji dari seluruh dunia. Kurang lebih 3-4 juta semua berkumpul, merasakan indahnya bagaimana mengumandangkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apalagi semakin indah lagi ketika setiap kita, Bapak Ibu, bisa membayangkan bahwa mengikuti dan mencontoh perintahnya sebagaimana sabdanya, bahwa satu dari sekian jutaan jamaah yang sedang merasakan indahnya tawaf di Baitullah, mengitari Al-Ka'bah 7 putaran, kemudian juga bisa melaksanakan indahnya mengecup di Hajarul Aswad di Multazam, hingga bisa berdoa dan bermunajat, menangis, memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di pintu Ka'bah, yaitu Multazam itu sendiri. Dan apalagi ketika kemudian bisa i'tikaf, bisa tilawah Al-Quran, bisa ruku dan sujud di Hajar Ismail, dan bisa menyempurnakan seluruh manasik haji dan umrah, baik itu ketika kita bisa tawaf, kemudian melaksanakan Safa dan Marwah, sa'i di antara Safa dan Marwah,
Apalagi ketika di puncak ibadah haji kita bisa wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, disambung mabit di Mina hingga melontar jumrat atau jamarat ya di Mina. Semuanya itu Bapak Ibu adalah dambaan setiap hamba-hamba yang beriman. Betul? Karena setiap kita yang mengaku beriman, konsekuensinya berarti dia, Bapak Ibu, harusnya merasa terpanggil dan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Jangan pernah ada kata-kata saya belum ada panggilan. Jangan pernah ada kata-kata saya belum dapat undangan. Kalau dari awal persepsi yang dibangun seperti itu, sampai kapanpun gak akan ada panggilan. Seperti dialog singkat antara saya dengan salah satu jamaah yang saya cerita sedikit Bapak Ibu ya. Ini 3 atau 4 tahun yang lalu. Saya terngiang-ngiang statement beliau, sudah sepuh dan sudah sekian tahun tidak bertemu, dan saya ingat banget beliau adalah sahabat dekat ayah saya almarhum. Dalam pertemuan yang tidak disengaja, selesai saya mengisi kajian ataupun tausiah di satu keluarga yang ada 5 orang yang akan berangkat haji, walimatus safar, dekat di sini Bapak Ibu, sekitar Antares. Selesai ta'lim, saya melihat, saya duduk, dan ternyata di kursi tamu ada si bapak ini yang saya pangling, Masya Allah Pak Haji Damang. Dan saya ingat beliau adalah sahabat dekat pun Bapak. Dulu ketika ayah saya masih hidup, rahimahullah, beliau sering mampir ke warung, ikut ngopi, susu, apalah, ngobrol begitu ya. Ketika saya panggil beberapa kali saya panggil Haji, Pak Haji, sambil berbisik dia mendekati saya, mendekat sambil berbisik begitu ya, dan mengatakan, Kang Ustaz lah, tong nyebat-nyebat haji, sena isin gitu ya. Tong nyebat-nyebat haji, isin, kenaon gitu Pak Haji, da acan haji, sena gitu. Wah, maknya Pak Haji masuk kerik, garas acan begitu ya. Lalu saya mengatakan, karena saya tahu beliau adalah pengusaha besar. Bapak Ibu yang pasti beliau salah satu pemilik owner pom bensin, dan saat ini juga memiliki beberapa pengusaha properti, owner atau developer di salah satu perumahan di Garut, termasuk konglomeratnya Garut lah, begitu ya, tanpa saya sebut namanya. Menurut saya husnudon, makanya saya panggil Haji, karena boleh menggunakan kopiah haji begitu ya, warna putih. Makanya saya panggil Haji karena husnudon dia sudah berangkat haji, tetapi dia mengatakan saya belum berangkat Pak Ustaz. Isin lah atau jebat-jebat haji gitu ya. Sampai tersayus atau jantan doa Pak Haji. Saya penasaran, kenapa tuh Pak Haji belum berangkat? Bapak teh ada ninggal syariat matos nyumponan, tos langkung dicekap begitu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ada kalimat yang terlontar dari lisan beliau sangat terngiang-ngiang. Dia mengatakan, nya kumaha asas nari bekal matos aya gitu ya. Tos langkung dicekap. Tapi ya, dacan aya panggilan. Alias masana kumaha nyacan aya undangan we cenah Ustaz. Ada kata belum ada panggilan dan belum dapat undangan. Dan saya khawatir kata-kata ini juga muncul dan terbesit dalam hati Bapak Ibu semua. Adakah di antara Bapak Ibu yang sampai detik ini sudah menjadi seorang muslim dan muslimah, mungkin sudah 30 tahun, 35, 40, bahkan 50 tahun lebih? Ada? Enggak ada yang 50 ya? Bapak ada. Adakah di antara Bapak Ibu ada yang merasa belum dapat panggilan haji? Halo? Adakah di antara Bapak Ibu yang merasa belum dapat atau belum diundang oleh Allah? Kamu tidak diundang oleh Allah? Padahal kemampuan rezeki ada. Kalau ada terbesit pemikiran seperti itu, bertobatlah kepada Allah Bapak Ibu. Hati-hati. Siapa bilang kita tidak diundang? Setiap umat Rasulullah SAW, bahkan sejak umat Nabi Ibrahim alaihissalam secara khusus di dalam Al-Quran Allah sebutkan, setiap kita itu sudah dapat undangan. Betul nggak Pak? Setiap kita sudah dapat
undangan. Kapan? Bukan hanya sejak lebih 14 abad yang lalu, ketika ajakan perintah untuk haji dikumandangkan, diserukan oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi panggilan haji itu bahkan sudah sekian ribu tahun yang lalu secara khusus disampaikan oleh Abul Anbiya, bapaknya para nabi, bahkan bapaknya para rasul. Siapa? Khalilullah Nabi Ibrahim alaihis salam. Nanti di kesempatan ini saya akan bahas tafsirnya ya dalam kajian tafsir. Silahkan baca nanti surat Al-Hajj ayat 27, catat ya. Silahkan baca surat Al-Baqarah tadi yang dibacakan oleh adik saya, Adinda ya, Akhi Dodoy ya. Dan baca pula surat Al-Imran ayat 97. Cukuplah 3 ayat itu, dan masih banyak ayat yang lain yang menegaskan Allah melalui lisan nabinya Nabi Ibrahim alaihissalam dan seluruh keturunannya Ishak dan Ismail juga menyampaikan hal yang sama sampai di penghujung Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sudah mengundang kita. Allah sudah mengundang setiap Bapak Ibu. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amik. Jelas. Ini kata Allah perintah kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, panggillah dan undanglah seluruh umat manusia untuk menunaikan ibadah haji agar mereka datang berbondong-bondong dari berbagai pelosok, dari setiap kampung, desa hingga lembah dan tebing-tebing, apalagi perkotaan begitu ya. Dan mereka datang min kulli fajjin amik. Rijalan wa ala kulli dhamir, baik menggunakan kendaraan atau bahkan sambil berjalan kaki. Ini juga sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa berusaha, berikhtiar menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini undangan Bapak Ibu. Ini undangan. Apalagi undangannya adalah linnas, bagi seluruh umat manusia, tidak hanya kepada orang yang punya harta lebih atau yang kaya, tidak. Bukan dalil mutlak syarat haji harus kaya, enggak. Banyak kan kisah-kisah Bu ya. Saya pun punya tetangga di Bandung, tetangganya mertua, tukang parkir depan Alfamart minimarket bisa berangkat haji. Ya. Dan bukan karena diongkosin, ya, memang menabung, berikhtiar. Baik Bapak Ibu, ini saya merasa berkepentingan menyampaikan hal ini. Jangan sampai ada tadi sekali lagi persepsi bahwa kita tidak mendapatkan undangan. Undangan itu ada. Sama halnya kalau Bapak Ibu atau di rumahnya masing-masing ada panggilan sholat berjamaah ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu kan panggilan dari Allah. Atau undangan pengajian seperti ini. Setiap kita kan sikapnya berbeda, responnya berbeda. Engkeulah gitu ya. Engkeulah geus laluasa, engkeulah geus boga duit, engkeulah geus pensiun, engkeulah dan seterusnya. Makanya kan dalam beberapa hadis, siapapun orang yang merasa dan meyakini mendapatkan panggilan dan undangan haji dari Allah, maka jangan pernah ditangguh-tangguhkan. Segerakan. Ya, berbekal, berikhtiar, berusaha. Namun Bapak Ibu rahimakumullah, jikalau kemudian ternyata siapa tahu di antara Bapak Ibu ada yang memang sudah ada panggilan dan sudah ada jadwal keberangkatan di tahun ini atau bahkan tahun 2020 yang lalu, mungkin ayahanda, Bapak dan Ibu, ya sahabat-sahabat semua, ikhwah fillah, orang tua kita, mungkin nenek kita atau kerabat dan handai tolan sudah menabung sejak lama, bahkan sudah melunasi ya biaya ONH-nya, bahkan sudah dapat jadwalnya, kuotanya tahun kemarin atau 2021 ini. Namun ternyata panggilan Allah itu untuk bisa menunaikan ibadah haji tertunda. Seperti tertundanya selama 2 tahun ini. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, terutama hari Kamis 2 minggu yang lalu, tanggal berapa ya? Kalau tidak salah,
30 Mei atau berapa ya? Ya, ketika Kemenak secara resmi mewakili pemerintah mengumumkan tentang pembatalan atau tidak menyelenggarakan ibadah haji ya bagi jamaah haji Indonesia di tahun yang kedua ini, maka bagi kita hamba yang beriman, sampaikan kepada ayahanda bunda, orang tua kita, mungkin kakek dan nenek kita yang sudah sepuh, jangan pernah mengatakan batal berangkat haji. Ini hanya masalah waktu. Ini ditunda, ya. Karena jangan sampai juga terprovokasi dengan berbagai informasi di media yang tidak sedikit diantaranya juga menebar hoaks, ya. Apakah masalah dana haji yang entah dikemanakan, begitu ya, atau masalah kuota haji yang tidak diambil atau sengaja dibatalkan sepihak dan macam-macam. Yang pasti sebagai orang yang beriman dan kita bertauhid kepada Allah, sudahlah. Ya, kita yakinkan ini adalah takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa untungnya coba kita menebar berita-berita yang semakin menambah kesedihan dan rasa pilu. Ya, 200.000 lebih jamaah haji Indonesia dan jutaan jemaah haji di dunia yang gagal atau tertunda ibadah hajinya di tahun ini. Karena pemerintahan haji sudah memutuskan 4 hari yang lalu, ya, resmi, dan ini final, bahwa haji, bukan bahasanya tidak ada haji tahun ini, tidak ada haji tahun kemarin. Bukan tidak ada, haji ada, tetap terlaksana, hanya dibatasi. Kan sekarang tahun kemarin 10.000 saja. Sekarang alhamdulillah bertambah 60.000 jamaah haji bagi jamaah haji domestik dalam negeri Saudi. Kita ya belum ada takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat tahun ini. Saya katakan husnudzonlah, ini saya sampaikan secara khusus, sampaikan kepada orang tua kita, para jamaah haji Indonesia yang belum berangkat tahun ini. Husnudzonlah dengan takdir Allah dan yakinlah di balik peristiwa ini ada skenario yang paling indah. Insyaallah kalau kita yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini, Allah punya rencana-rencana lain yang lebih baik buat kita semua. Ya. Saya lebih mengharukan lagi nanti mudah-mudahan tidak lupa di akhir saya kisahkan bagaimana penyikapan yang sangat bijak dan sangat luar biasa indahnya seorang jamaah haji yang sudah sepuh kemarin ketemu di Gresik, ya, yang dia gagal berangkat tetapi dia menyalurkan, ya, ataupun ya mengambil langkah lain yang menurut dia jauh lebih baik dilaksanakan ketimbang kita kemudian mengeluh tidak bisa berangkat haji. Dan dia lakukan satu amal yang besar yang di sisi Allah saya yakin bisa jadi itu jauh lebih afdal, lebih utama ketimbang memaksakan berangkat haji di tahun ini atau tahun depan, wallahu a'lam. Yang pasti Bapak Ibu, saya selalu katakan di mana-mana, Allah pasti akan memampuhkan hamba yang dipanggilnya. Orang kalau sudah betul-betul dipanggil oleh Allah, apakah dia orang fakir, miskin, tukang bubur, tukang parkir, apalagi pejabat yang berkemampuan, pasti Allah mampukan dia berangkat. Tetapi banyak orang yang mampu, Bapak Ibu, orang kaya, harta berlimpah, rumah mewah, mobil megah, ya. Tetapi kalau memang tidak merasa dipanggil oleh Allah, ya tidak akan berangkat begitu. Nah, sebagai obatnya, Bapak Ibu, dan ini sebagai pembuktian, benarkah kita semua, terutama para jamaah haji Indonesia yang gagal berangkat tahun ini, atau tertunda keberangkatannya, benarkah mereka, kita semua rindu dengan ibadah haji ini? Kalau benar kita merindukan ibadah haji di Baitullah, yang tahun ini kembali ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang ada di Indonesia, ya, maka mari kita mengobati diri ngabang berangkeun maneh Bapak Ibu sarsapu teh maya dengan melaksanakan banyak amalan-amalan yang kalau kita telusuri dalam hadis-hadis sahih Rasulullah, amalan yang begitu sangat ringan, mudah dan gampang, bahkan bisa kita lakukan setiap waktu atau setiap hari. Dan amalan-amalan tersebut ternyata memiliki
fadilah dan pahala yang sama persis seperti ibadah haji diantaranya. Karena ada bahasa Rasulullah, bahwa kal hajj atau kahajjatin, maka dia seperti ibadah haji. Nah ini yang banyak diabaikan oleh masyarakat kita. Ya, kan gak ada untungnya Bapak Ibu ya. Marah-marah, ngambek, curiga, menebar hoaks, kan gak ada untungnya. Bukan solusi. Ya, apalagi jadi status begitu ya. Statusnya cenderung tadi berburuk sangka gitu ya, apalagi menebar kebencian dan sebagainya, mengumbar juga kemarahan, enggak ada manfaatnya. Justru dengan status itu bisa dibuktikan apakah dia jujur benar-benar lillahi ta'ala untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci. Padahal di hadapan kita ada amal ibadah lain yang kalaupun kita belum berangkat dan belum ada kesempatan datang ke tanah suci, Bapak Ibu, ini amalan sesungguhnya kalau kita yakin dengan pesan Rasulullah SAW, amalan ini sama predikatnya seperti ibadah haji. Dan ini amalan kita setiap hari yang terkadang kita tidak sadar karena kita sering abai. Apakah 7 amalan berpahala haji tersebut yang bisa kita laksanakan dengan mudah, ringan dan gampang? Ya, yang pertama nih, apa? Bapak-bapak, para pemuda, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Tuh kan? Banyak orang merasa perasaan asa terdosa gitu ya. Da'ah lain wajib iya. Dan sebagian mengatakan sunnah. Kamu memahami sunnahnya keliru lagi. Nah, pasti malah dilaksanakan menang pahala, atau dilaksanakan mual dosa, salah lagi. Itu cek fikih ya. Tapi memahami ibadah jangan hanya dari sudut pandang fikih saja. Saya mengatakan, kalaupun iya sunnah itu dilaksanakan dapat pahala jelas, tetapi ketika ditinggalkan merugi, ya sangat rugi. Salah satunya adalah sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Ini kan sekali lagi amalan tiap hari, betul? Sehari 5 waktu yang wajib pokoknya maktubah. Kalau bapak-bapak, terutama bapak-bapak, ya. Ibu-ibu boleh, kata siapa tidak boleh? Boleh, tidak dilarang oleh Rasulullah. Jika kita bisa menghindari fitnah, ya. Jika tidak ada fitnah. Ini sehari 5 waktu, salat berjamaah subuh, berjamaah zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau kita laksanakan berjamaah semuanya, Allahu Akbar. Sama halnya Bapak sudah ibadah haji berapa kali setiap hari? 5 kali haji. Ya. Kok bisa gitu? Ya udah, nggak usah ditafsir-tafsir deh. Ini sabda Rasul, jelas sekali hadisnya. Dan ditasihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, ya ini pakar hadis dari Syria. Hadis yang dari Umamah, Abu Umamah radhiyallahu an Abi Umamah radhiyallahu an, ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih hadisnya. Banyak, bukan hanya ini ya. Saya tampilkan 2 saja di antaranya. Man masya ila salatin maktubah fil jamaah fahiya kahajjatin wa man masya ila salati tatawwu'in fahiya ka'umratin nafilah. Jelas Bapak Ibu ya? Wasiat Rasulullah, barang siapa yang berjalan, man masya yamshi, ya, masyiyatan. Barang siapa yang berjalan menuju salat wajib, salatin maktubah fil jamaah, dengan berjamaah. Ya kalau ke masjid otomatis berjamaah dong, ya. Kalau munfarid dia di rumah. Makanya tapi ada orang yang enggak paham ke masjid sih ke masjid begitu ya. Tapi di masjidnya sewang-sewangan gitu. Ini lagi-lagi enggak paham. Kemarin saya pulang dari Jakarta, sholat duhur asar di jamak di rest area ya 57. Banyak orang yang tidak paham ke masjid gitu ya. Sewang-sewangan ya sholatnya. Ya saya ngajak Pak ayo berjamaah. Mengapa senabi ya ngantosan sanes? Iya sambil nunggu kita berjamaah. Macam-macam orang menanggapi ya.
Ada orang yang nggak paham artinya sholatnya masing-masing. Buat apa ke masjid tidak berjamaah? Pada jelas hadisnya. Sholat berjamaah di masjid kata Rasulullah, "Fahiyaka hajjah." Maka dia seperti ibadah haji. Kalau sholatnya wajib. Tapi kalau ke masjid untuk sholat sunat, ayahanda, bapak, enyi-enyi, nyawaset kayak pada melan, gitu ya. Atrapi tos beres pada melan, tos biasa dawam duha. Tapi duha nahyong di masjid, saya pisan berangkat ke masjid untuk sholat duha. 2 rakaat, 4 rakaat, sampai 8, tafadhol. Ya. Atau sekedar untuk, ini kan umum sunnahnya, nafilah. Untuk tahiyatul masjid, begitu ya. Sengaja pengen ke masjid berenang tahiyatul masjid, Masya Allah. Ini hadisnya umum, ya. Salat sunat kita laksanakan di masjid, fahiya ka umratin nafilah. Maka dia seperti ibadah umrah sunnah. Tuh, ya. Jadi bagi yang saya juga sudah rindu nih 1,5 tahun lebih ya. Ya biasanya kan paling tidak 2 bulan sekali gitu ngebimbing jemaah. Emang merasakan rindu lihat Baitullah tuh nangis Bapak Ibu ya, kapan ke sana lagi? Kalau kita bukti apa rindu betul dengan Baitullah, buktikan. Jaga amalan-amalan sunnah ini. Terutama sholat berjamaah. Nih Bapak Ibu hadisnya ya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir juz 8 halaman 127. Dan ini disahihkan oleh Syekh Nuruddin Albani, betapun status hadisnya hasan. Hasan itu baik, ya, satu level di bawah sahih, artinya tetap bisa diamalkan. Ya, dalam hadis yang lain lebih detail lagi, bahkan memang afdalnya kita sudah berwudu sejak dari rumah. Ya, kalau ingin punya keutamaan haji, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah, fajruhu ka ajril hajjil muhrim, wa man kharaja ila tasbihid duha. Nah, ini khusus disebutnya. Salat duha, la yumsibu illa iyyah, fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Lihat. Pahalanya ini lebih diperjelas lagi. Pahalanya seperti tadi ka ajril haji, seperti pahala orang yang haji yang sedang muhrim, sedang berihram. Kalau itu salat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah dan diawali dengan bersuci dahulu, berwudu dari rumah, ya. Dan kalau datang ke masjid untuk salat duha, seperti untuk salat sunnah, seperti halnya salat duha, fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang umrah. Bapak Ibu rahimakumullah, bagi kita orang mukmin, ya, tentu tidak ada keraguan lagi. Ibadah salat secara khusus adalah merupakan tiang agama. Dia rukun Islam yang kedua, penopang bangunan keislaman kita. Bahkan juga salat merupakan menjadi pembuktian atau cerminan bahagia dan tidaknya hidup kita. Apakah Anda senang, gembira, sukacita, bahagia dalam hidup ini, atau sebaliknya, apakah kehidupan kita penuh dengan penderitaan, kesulitan, sengsara, banyak masalah dan terus bertubi-tubi bencana? Itu sebetulnya merupakan cerminan ibadah solat kita. Ini pernah saya sampaikan Bapak Ibu ya di kajian yang lain. Banyak para ulama menegaskan hal tersebut, termasuk Imam Hasan Al-Basri, ya. Kalau kita untuk solat saja tidak merasa penting dan dia merupakan tiang agama dan penentu antara keimanan dan kekufuran seseorang, kalau urusan solat saja dalam urusan agama kita dia tidak dianggap penting, lalu bagaimana dengan urusan yang lain yang jauh tidak lebih penting daripada sholat? Maka ukuran kebahagiaan sekali lagi, kebahagiaan hidup kita, kebahagiaan rumah tangga, akang teteh di rumah, kebahagiaan, keharmonisan, keluarga surgawi, bapak ibu di rumah, jujur saja, itu bisa dilihat dari indikatornya dari sholat kita. Makanya dalam panggilan adzan setiap waktu minimal paling tidak 5 kali sehari, ya, kata sholat seringkali digandengkan dan disandingkan dengan kebahagiaan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.
Lalu bagaimana orang bisa merasakan kebahagiaan melaksanakan ibadah haji di Baitullah, merasakan indahnya menjadi tamu-tamu Allah, menikmati berbagai hidangan-hidangan istimewa di tanah surgawinya, di tanah suci Makkah dan Madinah, kalau justru kesehariannya dia tidak menikmati indahnya sholat. Apalagi ketika haji hanya sekadar ingin menambah gelar atau label di depan. Haji atau hajjah buat apa? Ada orang datang dari haji atau bahkan berulang kali datang haji dan umrah, tapi pulang ke kampung halaman, pulang ke rumah malah semakin asing dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian disebut dengan haji dul jamid. Terang Bu? Haji ngedul ke masjid. Ya, kan macam-macam haji itu, ada haji dul jamil gitu ya, haji kosasi, haji ongkos dikasih gitu ya. Ya tenang naon asal sampurna manasiknya Bapak Ibu ya. Jangan deh ada istilah-istilah lain lagi ya. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, punten sampaikan kepada siapapun yang tahun ini kembali tertunda ibadah hajinya, buktikan kalau benar kita rindu ibadah haji dan umrah di tanah suci sana, ya, maka buktikan jaga salat berjamaahnya. Jaga, pelihara salat berjamaah. Karena ini pun sebetulnya menjadi indikator, ya, jujur dan tidaknya kita ingin menjadi tamu Allah di tanah suci Makkah dan Madinah. Berikutnya Bapak Ibu yang kedua, karena ada 7, berarti masih 6 lagi ya. Coba saya percepat. Yang kedua adalah melakukan sholat sunat isyraq. Sholat sunat yang dilaksanakan setelah terbit matahari, ba'da subuh. Tapi tidak tepat ba'da subuh, sekitar 1,5 jam ba'da subuh. Dari waktu adzan sampai ke waktu syuruk, namanya waktunya waktu syuruk, itu 1,4 jam, standar begitu. Tapi kan tidak boleh langsung sholat, tunggu kurang lebih 15 menit, baru sholat sunat 2 rakaat. Caranya bagaimana? Ini lagi-lagi harus sholat subuh berjamaah. Kan harusnya demikian. Ya, dalam kajian yang lain pernah ada tanya di antara jamaah, bagaimana kalau ibu-ibu tidak ke masjid, ya, tidak sholat subuh berjamaah, kemudian ingin dapat isyraq, ya tidak dapat kalau di rumah. Karena syaratnya dia harus berjamaah subuh, kemudian i'tikaf, diam, nih, ya, berdiam untuk zikir, mau tadarus Quran, mau kajian, yang penting bermanfaat lah, ya. Ulah sekedar nagog sambil tasrif, dahdara yudahdiru dahdiran, alias tidur aja, pada subuh tidur nunggu syuruk, itu enggak bermanfaat, ya. Kemudian sholat sunat syuruk habis tidur, ya sah saja, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan i'tikaf. Nah, ketika matahari setinggi tombak, ketika terbit matahari, tunggu sampai setinggi tombak atau 15 menit setelah terbit, melakukan sholat 2 rakaat. Sebagian ulama termasuk Syekh Al-Utsaimin dan Shalih Fauzan bin Fauzan, ulama besar dari Makkah, kalau sholat sunat 2 rakaat di awal di 15 menit setelah waktu syuruk, disebutnya juga sebagai sholat duha awal waktu. Ya, sholat duha awal waktu. Betapapun banyak para ulama fuqaha menganjurkan dari sunnah, dari hadis-hadis Rasulullah, sholat duha itu lebih afdol diakhirkan. Ada yang bertanya, tadi saya sholat sunat syuruk, sholat sunat isyraq. Namanya sholat sunat isyraq. Waktunya waktu syuruk. Sekali lagi jangan pas terbit matahari kalau di masjid kan, ya. Saya kalau di Subuh Akbar di Masjid Agung 2 minggu yang lalu, saya sengaja pas tit waktu syuruk saya belum berhenti ceramah, betapun pesan panitia, karena pas selesai pas waktu syuruk. Karena khawatir biasa kalau selesai kemudian banyak yang langsung sholat, itu waktu yang haram. Rasul menyebutnya sebagai qarnus syayatin, itu seperti tanduk setan. Ya, karena masih memerah itu. Belum bersirat, terutama patokannya adalah ketika Bapak Ibu pasang tombak, begitu ya. Cahayanya itu seperti setinggi tombak lah, kalau kalangkangnya seperti itu di belakang, kalau di halaman masjid. Nah, setelah itu kemudian salat sunat 2 rakaat,
Tadi ada yang bertanya, pernah ada yang bertanya, kemudian gimana kalau tadi sholat sunat isyraq, kata si bapak teh. Tapi nanti siang jam 9, jam 10 saya masih pingin duha, silakan, siapa yang larang? Ya, duha kan berapa rakaat? Maksimal bahkan sampai 8 rakaat dalam beberapa hadis. Yang penting genap, ya. Mau 2, mau 4, tafadhal, mau 6. Tadi baru 2, pingin nambah lagi 4 rakaat, silahkan. Jelas Bapak Ibu? Ini hadisnya, ini sudah sangat mafhum insyaallah, ya. Man shalla salatas subhi fi masjid jama'atin. Mohon maaf, ada yang kelewat nih baknya. Fi masjidin bi jama'atin. Fi masjidin bi jama'atin. Yathbutu fihi hatta yusalli subhatad duha. Kana ka'ajril hajjin. Kana ka'ajri hajjin aw mu'tamirin taman hajjatuhu wa umratuh. Kata Rasul. Yang ini hadis riwayat Imam Tabrani, Bapak Ibu. Yang di depan ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Intinya sama, cuma ini lebih detail lagi. Barang siapa orang yang sholat subuh dengan berjamaah, kemudian dia duduk, thumma qa'ada, duduk, yadkurullah, berzikir kepada Allah hingga tatlu'asy syamsu, terbit matahari, thumma shalla raka'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, maka baginya sholat 2 rakaat tersebut itu sama seperti haji dan umrah. Sampai di ujung hadis ini Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah SAW, jika bapak ibu bisa seperti itu, subuh berjamaah, kemudian zikir, aurat, duduk dan berzikir kepada Allah lagi, tilawah Quran, tadarus, termasuk kalaupun ada kajian ba'da subuh, afdal lagi, ya, talabul ilmi. Kemudian sholat sunat 2 rakaat, kata Rasulullah, maka fadilah pahala haji dan umrohnya tamah, sempurna. Artinya sempurna seluruh manasik. Apa maksud tamah sampai 3 kali kata Rasulullah? Sempurna seluruh manasik haji dan umrohnya. Tidak ada yang terlewat. Maka Bapak Ibu, masa kita masih ragu lagi ini tentang keutamaan sholat sunat yang pahalanya sama seperti haji. Maka tadi ya bang berangken bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Kalau punya orang tua belum berangkat haji lah, daripada ngomel, ngamak, ya, kecewa dan sebagainya, dan tidak usah malu begitu, ya. Ini kan haji bukan panggilan dari kerajaan Saudi, bukan panggilan dari Kementerian Agama atau travel, bukan. Ini panggilan Allah. Allah belum menakdirkan kita berangkat tahun ini, maka buktikan kerinduan kita kepada Allah, berjumpa, mendapatkan rahmat dan hidayah Allah di tanah suci, buktikan dari sini. Tanpa harus berangkat pun, kita sudah dapat keutamaan ibadah haji dengan sholat sunat isyraq. Halo bapak-bapak, sudah akrab dengan sholat sunat isyraqnya? Ya, alhamdulillah kamari Ramadan mah, ya Ramadan, kenapa bedanya dengan sekarang? Bulan Dzulqa'dah. Kan Allah yang kita sembah di Ramadan dengan sekarang sama, ya. Sepakat kan? Ya, bagi yang abai dengan ini, cobalah daripada tidur, Bu, ya. Dan itu makruh habis sholat subuh gitu, ya. Mendingan diam di masjid, tunggulah 1,5 jam kurang lebih agar mendapatkan tadi fadilah ibadah haji. Yang ketiga, Bapak Ibu ini udah haji berapa kali sejak Senin nih? Sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun. Ya, kita berangkat dari rumah bersama istri, bersama suami, ya, Kang Imam sampai anu ngageleber dina motor teh. Benten jeung anu masih bujangan mah teu ngaraoskeun endah nu ngageleber di pangker, ya. Datang ke mana? Berangkatnya ke Masjid Darul Fityan. Buat apa? Ya, Bapak Ibu datang ke masjid tadi salat sunat dulu tahiyatul masjid. Udah dapat umrah tuh, ya. Salat asar berjamaah dapat haji itu. Sekarang malah majelis ta'lim, dapat ilmu, udah dapat pahala, dapat juga pahala haji. Kang Dodoy, Kang Iman udah berapa ratus kali haji, ya. Wah, bahkan menjadi pelantara terlaksana majelis ta'lim. Allahu Akbar. Allah yang Maha tahu kalau masalah pahala Bapak Ibu, ya. Ini hadisnya jelas, enggak usah ditakwil deh.
Kata Rasul dari Abu Umamah, riwayat Imam Tabrani, ya, man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah. Lagi-lagi kata Rasul gimana? Kana lahu ka'ajril hajin, ka'ajri hajin taman hajjatuhu. Sing sahawai jalmi Bapak Ibu anu angkat ke masjid, teu aya anu dipika hoyong, nu utamina mah hoyong naon? Ya ta'allama khairan, mempelajari segala hal yang baik. Ngaji Quran Bapak Ibu khair, ngaji hadis khair, ngaji akidah khair, ya, dan berbagai khair-khair lainnya. Apalagi tadi Pak ya, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar tafsir, belajar akidah. Hada bima'na yata'allama khairan. Apalagi Bapak Ibu udah dapat dari sini, pulang ke rumah, yu'allimah, diajarkan lagi, sampaikan kepada suami bagi suami yang tidak datang ke sini. Sampaikan kepada anak-anak, sampaikan kepada tadi jamaah yang belum Allah takdirkan berangkat tahun ini. Ya, daripada ngelamun Bapak Ibu kamu sampai stres, ada yang sampai stres Bu, mohon maaf, ya. Ada yang sampai frustasi, ngamuk-amukan begitu ya. Naudzubillah. Itu punten ya. Itu bukti tidak lillahi ta'ala sejak awal mau nabung dan menyiapkan ibadah berangkat. Menyiapkan berangkat haji. Sampaikan kepada mereka. Maka insya Allah dengan amalan ini pun kita sudah dapat pahala. Ini jelas. Ka'ajri hajin. Seperti pahala orang yang haji. Maka rajin-rajinlah Bapak Ibu menghadiri majelis ta'lim seperti ini. Ya. Meskipun dalam situasi pandemi, kenlah selama orang masih menjaga disiplin dengan prokes, Bapak Ibu ya. Sementara semuanya doakan salaman, jaga jarak. Kan ini bagian dari ikhtiar. Ikhtiar pun dapat pahala Bapak Ibu. Ya, kita berikhtiar pun dapat pahala ikhtiar untuk keselamatan kita dan keluarga kita dan juga orang lain. Apalagi ini dapat pahala ibadah haji. Ini rasa sering diabaikan Bu ya. Padahal luar biasa nih pahalanya. Yang keempat, tuh lagi-lagi nih. Ini amalan tiap waktu, terutama ba'da salat, wajib. Singkat hadisnya saya sampaikan saja Bapak Ibu. Tentang keutamaan membaca Subhanallah, membaca Alhamdulillah, dan Allahu Akbar ba'da kulli salatin. Ini berawal dari curhatan, gitulah ya. Curhatan, keluhan sebagian sahabat yang fuqara, yang fakir. Ini hadisnya panjang. Singkat ceritanya begitu. Ada beberapa sahabat yang fakir, miskin, datang kepada Rasul, curhat mengadukan tentang rasa iri mereka, rasa cemburu mereka dengan sahabat-sahabat lainnya yang Allah berikan kemampuan harta lebih. Hingga mungkin contohnya mereka iri dengan Abu Bakar Siddiq, iri dengan siapa? Utsman bin Affan, dan banyak sahabat yang misalkan dari kalangan Ansar, Sa'ad bin Rabi, Abu Musa al-Ash'ari, dan masih banyak lagi. Ya Rasul, mereka ini kan orang-orang kaya, punya banyak fulus, gitu ya. Al-fulus hayatun nufus, ma fis fulus manfus. Bukan kata sahabat ini, kata saya Bapak Ibu ya. Punya banyak fulus mereka itu, sehingga bukan hal yang susah bagi mereka untuk tadi. Nih, mereka bisa apa? Bisa haji, bisa umroh, bahkan bisa ngamodalan jihad. Ya gitu kan. Ngasih modal jihad. Jadi mereka iri. Sedangkan kami apa buat kami ya Rasulullah? Kami enggak ada modal. Boro-boro bisa haji, umroh, ngasih modal buat jihad, berangkat perang. Bahkan bersedekah juga berat untuk kehidupan kami sehari-hari. Nah, lihat Bapak Ibu kata Rasul gimana? Ala uhaddithukum bi amrin in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum wa lam yuridkum ahadukum ba'dakum wa kuntum khayra man antum baina dhahranayhi illa man amila mithlahu tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salatin talatan wa talathin. Ini intinya Bapak Ibu ya. Rasul mengatakan, maukah kalian aku ajarkan nih. Ini diajarkan langsung oleh siapa? Rasulullah. Ya. Ini yang saya sampaikan bukan ke bapak-bapak.
dan ibu, yang hadis ini bukan orang-orang fakir ya. Sampaikan ke yang lain Bapak Ibu yang merasa diri fakir. Maukah kalian diajarkan, kata Rasul, dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian dan dengannya dapat terdepan dari orang yang setelah kalian, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian. Lihat. Jadi kalian tetap akan memiliki keutamaan dibanding yang lain, kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Kalian bertasbih, bertahmid dan bertakbir di setiap akhir salat. Berapa kali? 33 marrah, 33 kali itu. Lagi-lagi kadang ini dianggap remeh, Pak. Ya. Banyak orang merasa tidak merasa rugi gitu. Tidak merasa, dia hanya merasa tidak dosa dah sunnah. Cek saha wirid sunnah wajib, ya. Dia sudah dosa mengabaikan sunnah Rasulullah, syariat Allah, rugi tidak dapat pahala, terutama pahala haji. Makanya habis sholat gajeleng gitu ya, habis sholat gajeleng. Kaum habis sholat isya ya, ibu-ibu, aduh mepet sholat di sana jam 8 kurang seberaha gitu ya. Pas habis sholat udah kakuping nih panggilan ikatan cinta gitu, gajeleng gitu ya. Akhirnya tidak wirid. Lagi-lagi itu. Bapak Ibu, Allahu Akbar, ternyata amalan ringan banget, ringan kan? Gak usah ngemodal 35 juta, 40 juta gitu. Seperti akan berangkat haji. Modalnya cuman ini Bu, ya. Modalnya apa? Lembutkan hati, ringankan lidah, itu aja. Emang kalau malas dikir karena itu hati kita lagi keras. Lidah kita kaku. Orang yang hatinya lembut ya dan lidahnya ringan untuk melantunkan zikir kepada Allah, masa sih berat mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Berapa kali? 33 kali. Baca lagi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa kali? 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya 33 kali. Yang ini pahalanya sama seperti ibadah haji, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, jelas? Nah, ini lagi-lagi punten, boleh jadi ini hadis jarang kita baca. Sampaikan pahami dan sampaikan kepada yang lain. Ya, jangan pernah abaikan aurad wirid ba'da sholat. Ini lebih jelasnya lagi di hadis yang lain. Intinya sama, hadis riwayat Muslim tentang fadl dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapapun orang yang Allah kehendaki. Dan yang kelima, umrah di bulan Ramadan. Tadi di judul saya mengatakan 7 amalan berpahala haji meski belum ke tanah suci. Mungkin ada yang bertanya nih di antara Bapak Ibu. Gimana Ustaz, kan kalau umrah ke tanah suci, betul? Tadi kan saya judulnya meski belum ke tanah suci. Umrah Ramadan ke mana? Umrah di mana? Di sana kampung suci Ciparai Bapak Ibu ya, ke tanah suci. Dengan Bapak Ibu umrah datang ke Masjidil Haram, ibadahnya pasti yang namanya umrah cuma di Masjidil Haram. Apakah kita sudah melaksanakan ibadah haji dengan manasik umrah? Ya tidak. Karena ada rukun-rukun haji yang tidak kita dapatkan ketika kita umrah. Dalam konteks ibadah haji, berbicara tanah suci, tanah haram ketika haji, ya di dalamnya ada wukuf di Arafah. Jelas? Kata Rasul, al-hajju Arafah. Inti haji itu adalah apa? Wukuf di Arafah. Ya. Jadi kalaupun ibu umrah Ramadan, ya ke tanah suci, ya pasti ke tanah suci. Tapi kan tidak ada ritual, tidak ada ibadah-ibadah khusus yang kita laksanakan ketika umrah, ya di Arafah, di Muzdalifah, di Mina hingga Jamarat hari ke-12. Hari ke-10, 11, dan 12 bagi yang nafar tsani. Ya, itu kalau mau sempurna ibadah hajinya. Tapi dengan umrah Ramadan, kata Rasul dalam hadis ini yang disampaikan kepada beberapa sahabiyah, ya, sahabat wanita pada saat itu, Rasul mengatakan, "Fa idza kana Ramadan i'tamiri fihi, fa inna umratan fi Ramadan hajjah." Ya. Jadi ini pun lagi-lagi ada seorang wanita sahabiyah yang ya intinya curhat juga kepada Rasul. Ya Rasul, abdi ti kumaha nya kan
pangresa merintahkan haji, tapi pas musim haji dah pun bapak carogi arangkat, ya. Di rumah tidak ada yang ngasih makanan gitu ke tadi angonan teh binatang gembalaan. Karena kan nanti ditanya kenapa kamu nggak berangkat seperti yang lain? Ya suami dan bapak saya laki-laki pada berangkat, di rumah nggak ada yang ngasih makanan ke mungkin domba, unta dan sebagainya. Maka kata Rasulullah ya udah itu sama-sama kewajiban. Karena kalaupun ditinggalkan lapar dosa kan sampai mati begitu. Maka ini jawaban Rasul kepada wanita tersebut. Maka ketika nanti tiba Ramadan, umrohlah wahai wanita. Ini sama dengan ibu-ibu juga ya. Umroh pada bulan Ramadan ya. Maka sama dengan hajjah. Sama dengan ibadah haji. Mudah-mudahan melalui istiqamah maupun kuantum tarbiyah, Bapak Ibu ya. Kenapa tidak kita programkan umroh Ramadan 2022. Siap? Ya, yakinlah, optimis. Kalau kita bisa umroh Ramadan 2022 dengan istiqomah nih, dengan kuatum tarbiyah, artinya corona sudah hilang ya. Corona sudah tidak ada di Indonesia dan di Saudi dan dimanapun. Amin ya robbal alamin. Hadis ini banyak bu, sudah tidak ada keraguan ya. Makanya memang kalau saya umroh Ramadan tuh kadang lebih dari haji ya, membludak luar biasa. Ya, baik. Yang ketiga, yang keberapa ketiga? Keenam sebelum terakhir. Ini hadis-hadis yang lain yang sama intinya menegaskan tentang keutamaan pahala haji dengan umrah Ramadan. Ya, ini memang jelas bermodal lah ya. Yang keenam Bapak Ibu, ya, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya orang tua ya, sudah sepuh ya, sudah lansia, ternyata dana hajinya padahal sudah lunas, ternyata belum bisa berangkat. Lihat orang tua, apalagi orang tua yang belum pernah umroh, belum pernah haji atau dihajikan sama kita, jangan egois. Ketambah rumahnya sudah reot, sudah mau ambruk, mending ambil uang haji, begitu ya. Kalau tidak ada modal yang lain, mending gunakan untuk apa tadi? Merenovasi rumah orang tua kita, memberikan kebahagiaan. Allahu Akbar. Jangan abai Bapak Ibu. Di mata Allah dan Rasulnya, amalan tersebut insyaallah sama dengan kita sudah berhaji. Inni ashtahil jihada wa la aqdiru alaih, kata sahabat Anas bin Malik ya. Qala hal baqiya min walidayka had? Qala ummi. Qala fa'abli Allah fi birriha fa idza fa'alta dhalika fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahid fa idza radiyat anka ummuk fattaqillaha wa birraha. Ada seorang yang mendatangi Rasulullah SAW dan ia sangat ingin pergi berjihad, ingin berangkat jihad tapi tidak mampu. Ya, dengan berbagai kendala tentunya mungkin ya. Ketika Rasul tahu ini sahabat jujur, sungguh ingin berjihad tapi belum ada kemampuan. Dan Rasul bertanya, apakah ada satu di antara orang tuamu yang masih hidup? Kata sahabat ini, ya Rasulullah. Ya, kalau ayah sudah tidak ada, tapi ummi masih hidup. Ummu, ya. Maka kata Rasulullah, jawabannya apa? Bertakwalah pada Allah dengan berbuat baik pada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti haji, umroh, bahkan bonusnya apa? Berjihad. Nih lagi-lagi Bapak Ibu, ya, ada ibadah yang terkadang kita anggap remeh, kita abai, terutama ibadah terkait dengan birrul walidain kepada ayah dan bunda kita. Padahal ibadah ini sangat luar biasa pahalanya. Bahkan sama dengan pahala haji dan umroh. Tambahannya adalah bonusnya jihad fisabilillah. Itu berbuat baik kepada orang tua. Nah saya ingat, makanya saya ngomong tadi tuh ya. Oh ini di Bandung kisahnya. Ada satu keluarga, 3 orang mau berangkat haji. Suami, istri dan anaknya yang paling besar, yang cikal, dan harusnya berangkat. Ini kisahnya tahun kemarin Bapak Ibu ya.
nggak jadi berangkat karena samalah ya, karena situasi corona ini. Dan ini mendunia, bukan hanya di kita. Akhirnya dia ambil dana hajinya. Betapun istrinya sempat protes, gimana nanti kalau kita susah lagi, udah ngantri sekian tahun begitu ya, waiting list begitu. Ya udahlah, nanti lagi itu mah belum tentu tahun depan juga begitu ya. Apalagi masalah usia. Akhirnya diambil, tapi entah, katanya tidak seluruhnya. Diambil sekian puluh juta dari dana haji 3 orang itu dan digunakan untuk merenovasi rumah orang tuanya. Rumah orang tuanya bagus ya. Dan betul persis kayak gini, cuman ibunya yang masih hidup, bagus, permanen, nyaman begitu ya. Dan kemarin Bapak Ibu, namanya saya sebut Pak Nur Hadi begitu ya, orang Padang. Kemarin bulan apa ya, awal 2021 memang belum bisa berangkat haji sama lah ya. Kekhawatiran digagalkan lagi, akhirnya kemarin berangkat umrah. Umrahnya berapa orang? 4 ya. Beliau, istrinya, anaknya tadi, plus bonus siapa? Ibunya. Luar biasa rezeki kan? Saya merinding nih ngomong gini. Ya, udah bisa merenovasi rumah, memberikan kebahagiaan rumah orang tua. Pas umrah bisa diajak berangkat umrah, ya. Dan insya Allah dia sudah dapat pahala haji itu. Meskipun belum berangkat haji, apalagi sudah umrah. Tentang ini di kesempatan kita bahas ya. Karena ini saya membuat statement ini karena ada pertanyaan. Bagaimana kalau orang tua sudah meninggal? Ada 6 hal yang bisa Bapak Ibu lakukan jika kedua orang tua kita sudah meninggal. Tetap kita mendapatkan keutamaan birrul walidain ya. Bapak Ibu, karena waktu, terakhir yang ketujuh adalah, nah ini ya. Setelah Bapak Ibu tadi di awal saya berikan keyakinan setiap kita sudah diundang. Yakin Bapak Ibu? Setiap ibu sudah dapat surat undangan. Setiap bapak sudah dapat surat undangan panggilan haji dari Allah melalui lisan nabi-nabinya, terutama Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah merasa punya panggilan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu berikhtiar, ya. Jangan lagi ada kata-kata komo aya bahasa, aduh timana horeng, asa teka bayang, asa mustahil, ya, bisa haji, sapa poe hirup susah. Ini sebetulnya kalau kita bahas secara akidah itu melecehkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, melecehkan syariat Allah karena panggilan haji bukan hanya pada orang yang mampu, tapi orang yang memiliki keyakinan dan kemampuan bisa. Dan kemampuan tidak hanya dengan harta. Nanti kita bahas secara khusus tafsirnya ya. Orang yang bertekad menabung begitu ya, disisihkan dari biaya keseharian. Komo yang selama ini merokok, pingin hijrah dan tobat, coba anggaran rokok 1 tahun itu hampir sekitar Bapak Ibu 15 atau 12 sampai 15 juta tuh. Anggaran rokok tuh para suami yang masih merokok Bu punten. Tiap hari 1 bungkus apalagi 2 bungkus dalam 3 tahun sudah bisa berangkat haji sebetulnya. Nah sekarang rokoknya berhenti, stop ya. Anggaran rokoknya tanpa mengganggu anggaran buat dapur, buat anak sekolah, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, alokasikan tabung buat ibadah haji. Kita bertekad, berniat Bapak Ibu untuk berangkat haji. Kalaupun belum berangkat tahun ini, tetap kita sudah dapat keutamaan ibadah haji. Jelas ya? An Jabirin qala kunna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qatatum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Lebih jelasnya lihat hadis berikut ini Bapak Ibu ya. Karena kata para ulama menegaskan dari hadis Anas bin Malik ini, siapapun yang berniat akan satu amalan dan dia sudah berusaha, ketika kesimpulannya namun belum ditakdirkan terlaksana ibadah tersebut, maka sesungguhnya betapapun dia berada di satu lembah, di perkampungan yang sangat jauh, atau terhalang oleh udzur, sesungguhnya dia sudah dapat pahala dari ibadah yang sudah dia akan laksanakan. Ya, al-ujrah biqadril masyaqqah, begitu dalam usul fikih. Pahala dari Allah itu seukuran standar dengan kesulitan kita mempersiapkannya. Walau alam bisawab, Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi pangbeberah, penghibur buat
bapak, ayahanda, bunda yang mungkin di antara yang hadir saya nggak tahu ya, ada yang termasuk sudah berangkat haji harusnya tahun kemarin atau tahun ini, tapi belum terlaksana dan tertunda. Mari kita laksanakan sunnah-sunnah ini dan amalan-amalan ini dari 7 hal yang tadi saya sampaikan, dan insya Allah kalau kita laksanakan dengan istiqamah, kita mendapatkan pahala seperti haji di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.